Oke, karena ini sudah jam 1 sesuai perjanjian, berarti perkuliahan Bu Caci mulai nggih. Iya, Bu. Saya ulangi dari absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu Caci mohon maaf, ini videonya tidak bisa Bu Caci on-kan karena Bu Caci rekam layar yang nantinya akan Bu Caci upload di channel YouTube Bu Caci terkait perkuliahan dengan kelas kalian. Nah, Bu Caci mulai dari absen. Bu Caci izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat Excel Bu Caci? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum absen ini bisa dilihat untuk nilai kalian. Kalian sudah punya 2 nilai di Bu Caci, yaitu nilai tugas individu pertama, membuat mind mapping, kemudian nilai tugas kelompok pertama, memberikan tanggapan terhadap sebuah kasus yang diberikan Bu Caci. Nah, untuk nilai di tugas kelompok, ya, ini Bu Caci belum bisa rekap secara keseluruhan, baru ada beberapa yang tepatnya baru ada satu kelompok yang sudah Bu Caci nilai, yaitu kelompoknya Mbak Sri Rahayu, M. Kosim, Nurul Noviatin, Rahman, kemudian Ali, dan Nasihatul. Ini alhamdulillah nilainya bagus, jadi dapat 95. Bentar ya, ada yang gabung. Nah, untuk kelompok yang lain, mohon maaf, Bu Caci belum bisa rekap, jadi mohon ditunggu. Dan apabila ada yang belum mengumpulkan, bisa segera dikumpulkan terkait tugas kelompok minggu kemarin. Kemudian Bu Caci lanjutkan untuk tugas individu. Ini tugas individu, dan di kelas ini yang belum mengumpulkan tugas individu adalah Ali Muksin. Itu belum mengumpulkan mind mapping yang Bu Caci berikan sebagai tugas individu pertama. Tuh, untuk yang lainnya alhamdulillah sudah mengumpulkan, gitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan kelas lain itu semuanya sudah mengumpulkan, gitu. Jadi dari 2018 A sampai 2018 C yang belum mengumpulkan hanya Pak Ali Muksin terkait tugasnya Bu Caci yang mind mapping. Tuh. Oke, itu informasi terkait nilai yang Bu Caci share ke kalian. Kemudian kita beralih ke partisipasi kehadiran. Hari ini kita pertemuan keempat ya. Caci panggil dulu. Dari yang pertama, Rahman. Alhamdulillah hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Rajin ya Mas sekarang ya. Iya, Bu. Semoga nilainya bagus. Iya, Bu. Semoga. Kalau nilai bisa A ya alhamdulillah, Bu. Amin. Pokoknya maksimal mungkin, Bu. Ya. Ali. Afira. Hadir, Bu. Ajeng. Ananda. Hadir, Bu. Cici. Hadir, Bu. Deka. Villa.
Muhammad Ma'ruf. Maaf, Ya, Bu. Bu, ini belum bisa join, Bu. Ya, ini baru mau gabung, Bu. Loh, tapi kok suaranya Bu, maaf ada? tadi. Ini kami Tadi di bertiga, kamar Bu. mandi. Oh, Ini begitu. baru mau, Bu. Berarti ini Muhammad Ma'ruf hadir gitu ya? Ya, Bu. Bu Bu Caci Villa kok hadir ya? Bu Caci jadi bingung. Villa hadir, oke. Ya, makasih Bu. Deka, Ini Bu saya sudah hadir. Sudah oke. hadir. Deka. Deka belum hadir. Muhammad Khairul. Firzatus. Tidak bisa. Firzatus. Hadir Bu. Oke. Khairul tadi hadir atau tidak? Khairul. Kelihatannya masih di jalan, Bu. Oke. I'anatul. Hadir Bu. Lili. Hadir Bu. Kosim. Bu. Nila. Hadir Bu. Rahmat. Hadir. Saadatin. Hadir Bu. Siska. Hadir Bu. Izin. Lah ini yang bersuara siapa? Ika. Oke, temannya berarti ya. Izin kemana Iya. Mbak Siska? Foto prawedding Bu Ika. Walah, selamat. Semoga samawa. Doa dari Bu Caci. Amin. Sri Rahayu. Hadir Bu. Masih jomblo. Tak doakan segera ketemu Mbak Sri Rahayu, ketemu dengan jodohnya. Amin. Menyusul Mbak Siska. Ini kan urutannya berarti habis Mbak Siska terus Mbak Sri Rahayu toh. Berarti segera Mbak ini. Amin. Prize. Hadir Bu. Sohab. Hadir Bu. Bu saya ikut M-Cosim, soalnya di sini nggak ada sinyalnya. Oke, enggak apa-apa, yang penting mendengarkan. Nanti Bu siap. nanti kalau Bu Caci tanya mendadak ya berarti harus siap gitu aja. Siap Bu. M-Cosim Bu. Nasihatul. Hadir Bu. Niko. Hadir, Bu. Nurul. Hadir Bu. Putri Pandan. Kudrotin. Hadir Bu. Vika. Hadir Bu. Tadi Putri Pandan masih perjalanan Bu. Oke, nanti kalau gabung bisa ngasih tahu Bu Caci gitu ya. Jadi gini, ini sebenarnya kan Bu Caci bisa langsung absen di SIA ya, tapi untuk di SIA nanti kalau absensi kalian itu kurang dari 75% nanti kan terkendala untuk mengikuti UAS. Nah, makanya Bu Caci itu punya rekap absen tersendiri gitu ya, untuk mensiasati siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir di perkuliahan Bu Caci, akan tapi masih terselamatkan di SIA. Nanti pengaruhnya hanya di nilai, yaitu di komponen partisipasi dan kehadiran, seperti itu. Jadi tidak usah heran kenapa ada SIA kok Bu Caci bikin Excel tersendiri gitu. Nah, itu terkait dengan kebutuhan nilai gitu. Jadi misalkan nanti ada penilaian Bu Caci terkait memberikan komentar, itu semuanya Bu Caci rekap, jangan khawatir. Jadi nanti kalau masih kosong gini ya, misalkan terkait disuruh komen di YouTube itu mungkin belum Bu Caci rekap, berarti masih kosong gitu ceritanya. Oke, hari ini berarti kita bahas apa hari ini?
Pokok bahasan kita apa? Sudah Bu Caci tampilkan gitu. Prinsip-prinsip Ya, jadi hari ini masih Bu Caci yang presentasi, yaitu terkait prinsip pembelajaran kelas rangkap. Tapi minggu depan yang presentasi adalah kelompok 1. Berarti kelompoknya Mbak Sri Rahayu dan teman-teman. Nah, tadi Mbak Sri Rahayu sudah tanya ke Bu Caci presentasi atau tidak. Nah, yang presentasi bagian mahasiswa itu mulai minggu depan. Untuk hari ini, yang presentasi Bu Caci, terus ada tugas enggak menurut kalian hari ini? Pertemuan keempat. Ada Bu kayaknya rangkuman atau apa itu? Kayaknya Bu, kalau saya nggak lupa. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi kalau tidak ada info terkait perubahan, berarti tetap berjalan sesuai kontrak kuliah kita. Kalau ada perubahan, berarti Bu Caci informasikan seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, ini ada yang gabung. Bu Caci susahnya kalau jadi host itu seperti ini. Ketika presentasi, harus mengizinkan yang gabung. Itu yang bikin susah. Bu, kalau jenengan bersedia diubah, saya menjadi host juga tidak apa-apa, Bu. Oh, gitu ya, Mbak ya. Tapi ini tinggal sedikit Mbak yang belum gabung. Lain kali mungkin Bu Caci bisa dibantu jadi host atau Bu Caci dibuatkan link gitu. Minggu depan ya, khususnya pas kalian presentasi, berarti bisa dari kelompok lain untuk yang menjadi host. Siap, Bu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini berarti pokok bahasan kita adalah prinsip pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini yang dimaksud dengan prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap itu adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Berarti ini ada dua kata kunci atau keyword yang Bu Caci tandai dengan huruf merah, yaitu kata apa dan apa? Memandu dan mengarahkan. Yaitu kata memandu dan mengarahkan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan prinsip dalam pembelajaran PKR itu berarti bagaimana cara seorang guru PKR untuk memandu dan mengarahkan proses pembelajaran. Pada dasarnya, ya, prinsip dalam PKR itu sama dengan prinsip pembelajaran pada umumnya. Nah, hanya saja nanti ketika dibandingkan antara prinsip pada pembelajaran kelas rangkap dengan prinsip pembelajaran kelas biasa, menurut kalian itu lebih berat yang mana? PKR. Ya, lebih. Karena apa? Karena menurut saya pembelajaran kelas rangkap itu harus menghadapi dua kelas ataupun dua kondisi tingkat belajar yang berbeda. Oke, ya berarti untuk prinsipnya itu tentunya lebih berat yang PKR jika dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Sesuai dengan yang dikatakan Mbak Sri Rahayu tadi, bahwa PKR itu kan berarti kita harus memandu dan mengarahkan dua jenjang kelas atau lebih dengan dua mata pelajaran atau lebih dalam keadaan satu ruangan atau lebih. Tentunya prinsip PKR akan lebih berat jika dibandingkan dengan prinsip pembelajaran biasa. Tuh. Kemudian untuk prinsip dalam PKR ini ada dua, yaitu ada prinsip umum, kemudian ada prinsip khusus.
sebenarnya dua prinsip ini pada dasarnya adalah sama. Jadi menghendaki membantu guru ya untuk dapat memandu dan mengarahkan pembelajaran. Hanya saja untuk prinsip khusus itu lebih dijabarkan gitu dari prinsip umumnya. Mungkin yang sudah fotokopi gitu ya dari referensi buku yang disediakan Bu Caci di Prodi itu sudah bisa dibaca gitu ya, sudah tahu terkait pembahasan hari ini. Kemudian untuk prinsip umum, tadi kan prinsipnya ada dua, ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Nah, untuk prinsip umum ini ada dua, yaitu psikologis pedagogis, kemudian ada didaktik metodik. Tuh. Nah, yang disebut dengan psikologis pedagogis itu adalah prinsip-prinsip umum dalam PKR gitu ya, yang berkenaan dengan perubahan perilaku siswa. Jadi fokusnya nanti adalah ke tingkah laku peserta didik. Sedangkan untuk prinsip umum didaktik metodik itu berkenaan dengan strategi atau prosedur nanti berkaitan dengan metode, model, media yang digunakan dalam pembelajaran kelas rangkap. Tuh. Nah, berikutnya untuk prinsip umum psikologis pedagogis. Jadi kan ada dua tadi. Kita bahas dulu yang prinsip umum psikologis pedagogis. Di sini ada 5 ya penjabarannya. Yang pertama, perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya itu menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Artinya bagaimana? Artinya setiap anak itu kan berada pada tingkat perkembangan yang berbeda. Misalkan anak kelas 1 dengan anak kelas 6, tentunya kan tingkat perkembangannya baik kognitif, baik sikap, baik perilakunya itu tentunya tidak sama. Nah, sebagai seorang guru berarti harus bisa mencocokkan perlakuan pembelajaran yang kita berikan dengan tingkatan perkembangan anak. Itu yang masuk dalam prinsip umum psikologis pedagogis yang fokusnya tadi adalah di perilaku. Kemudian motivasi itu sangat diperlukan dalam belajar, baik yang datangnya dari diri siswa atau disebut dengan motivasi intrinsik maupun yang datang dari luar diri siswa yang disebut dengan motivasi instrumental. Sehingga sebagai seorang guru ya sebenarnya ya tidak hanya guru PKR, guru pelajaran tidak PKR pun ya itu harus bisa menumbuhkan motivasi anak didiknya gitu. Anak didik kita jangan sampai motivasi untuk belajarnya menjadi menurun. Ya berlaku juga untuk Bu Caci. Bagaimana Bu Caci bisa meningkatkan motivasi kalian gitu ya sebagai yang Bu Caci berikan pembelajaran itu untuk termotivasi dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus bisa meningkatkan motivasi anak didiknya untuk mengikuti pembelajarannya. Gitu. Apalagi dia PKR. Nah, berarti cara untuk meningkatkan motivasinya itu harus sangat inovatif, harus sangat kreatif gitu. Karena kembali lagi bahwa PKR itu butuh tuntutan yang lebih dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Kemudian, belajar itu sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Jadi, pada prinsip psikologis pedagogis itu lebih diarahkan untuk pengalaman, sehingga nanti pengalaman yang diberikan guru itu bisa membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta didiknya. Itu pembelajarannya lebih diarahkan untuk memberikan pengalaman jika dibandingkan dengan ceramah atau transfer pengetahuan saja.
Itu diceramai gurunya atau dicekoki dengan pengetahuan-pengetahuan itu lebih tidak bisa membangun gitu ya, dibandingkan dengan guru yang memberikan pengalaman-pengalaman dalam pembelajarannya. Oke, kemudian belajar dari teman sebaya atau seusia atau yang disebut dengan peer group. Nah, terutama ini mengenai sikap dan keterampilan sosial gitu ya, dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Jadi pembelajaran gitu ya, baik dalam PKR atau pembelajaran biasa itu lebih cenderung akan lebih mampu diserap oleh peserta didik itu ketika dia belajar dengan teman sebayanya gitu, atau yang disebut dengan peer group itu tadi. Oleh karena itu biasanya dalam pembelajaran dibentuk kelompok-kelompok. Jadi misalkan ya kelompoknya Mbak Sri Rahayu, kelompok 1. Mungkin transfer pengetahuan yang Bu Caci berikan itu lebih berarti ketika yang menjelaskan Pak Ali gitu ya di dalam kelompoknya gitu. Jadi teman sebaya itu, teman seusia itu lebih bisa ditangkap penjelasannya dibandingkan dengan gurunya, apalagi kalau gurunya beda jauh. Misalkan di SD itu tadi kan anak kecil dengan gurunya yang usianya sudah lanjut misalkan. Nah, itu maka harus dimanfaatkan dalam PKR. Kemudian pencapaian dampak instruksional gitu ya, dan dampak pengiring. Itu menuntut lingkungan dan suasana belajar yang kontekstual. Jadi dalam pembelajaran itu ada 2 dampak yang disebut dengan dampak instruksional dan dampak pengiring. Itu. Untuk definisinya nanti kita lanjut di prinsip khusus. Oke. Berikutnya terkait ini. Implementasi dari prinsip umum psikologis pedagogis itu memunculkan prinsip-prinsip didaktik metodik. Jadi prinsip umum psikologis pedagogis itu berhubungan dengan prinsip umum yang satunya yaitu didaktik metodik. Implementasinya ini seperti ini ya, menimbulkan penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual siswa. Jadi karena tadi di prinsip psikologis pedagogis itu menyatakan bahwa individu itu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Nah, itu memunculkan gitu ya, harus menganekaragamkan proses pembelajaran gitu. Kemudian pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan, memelihara dan meningkatkan motivasi. Jadi seorang guru ya, khususnya guru PKR itu harus bisa memanfaatkan media dan sumber belajar sehingga nanti bisa meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Hal ini kalian jumpai di kasusnya keempat, kelima kalau tidak salah ya. Itu ada sudut baca, ya apa enggak? Yang dapat tugas untuk menanggapi kasus 4 atau kasus 5, siapa? Kelompok 4 dan kelompok 5? Ya, Bu. Ya, Bu. Salah satu perwakilan dari kelompok 4, tunjukkan suaranya. Ya, Bu, saya. Atas nama? Riza Kumaini Zusli. Oke, Mbak, tolong diceritakan pemanfaatan media di kasusnya Mbak bagaimana? Kasus yang Mbak tangani. Tanggapi. Halo? Ya, Bu, sebentar. Gimana, Bu, tadi pertanyaannya? Tadi kan ada pernyataan bahwa guru PKR itu harus bisa memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Kan ada pernyataan seperti itu. Nah, Iya.
Mbaknya sebagai yang bertugas untuk menanggapi kasus keempat ya di pertemuan sebelumnya, itu ceritakan Mbak bagaimana pemanfaatan sumber atau media pembelajaran yang digunakan di kasus yang Mbak tanggapi. Iya. Ya di kasus 4 niku tentang Pak Ade niku nggih, Bu. Duh, Mbaknya yang lebih tahu tuh kan yang menanggapi. Oh ya. Maaf nggih, Bu, agak berisik. Iya, ini siapa tadi namanya? Mbak Frize. Frize. Oke, Mbak Frize, ayo silakan. Ceritakan media yang digunakan di kasusnya Mbak. Di kasus 4 itu terdapat 2 kelas. Kelas 5 dan kelas 6. Dan itu di satu ruangan. Nah, Pak Ade itu sebagai seorang guru yang proses pembelajaran itu betul-betul berlangsung serempak. Maksudnya kelas 4 dan kelas 6, kelas 5 dan kelas 6 itu dalam waktu yang sama dan di kelas yang sama. Iya. Dia pakai media apa, Mbak? Sebentar, Bu. Medianya Pak Ade itu sebentar, Bu, agak lupa, Bu. Mungkin anggota kelompok lainnya, maksudnya dalam satu kelompoknya bisa membantu. Tentunya kan ada yang lain selain Mbak Frize, kan ada anggota lain. Iya. Medianya Pak Ade itu hanya berupa bacaan, Bu. Ya. Dan menggunakan papan tulis. Dan peserta didiknya itu membacanya bergiliran. Oke. Terus? Sudah begitu saja? Oh, sudah gitu saja, Bu. Duh, terserah Mbak Frize mau dilanjut atau ceritanya cukup segitu saja. Ya, Bu. Bu Caci mendengarkan kok ini. Oh ya. Pada waktu peserta didik membaca, Pak Ade itu memantau semua kelompok, mencocokkan jumlah yang hadir dengan daftar peserta didik. Jadi beliau itu benar-benar menjadi apa, Bu, ya istilahnya, satu orang tetapi dibelah menjadi 2. Oke. Berarti menurut Mbak Frize dan kelompoknya, pembelajaran yang dilakukan Pak Ade itu sudah masuk kategori PKR yang ideal ataukah belum, Mbak? Gimana, Bu? Menurut pendapat Mbak Frize dan kelompoknya, yang dilakukan Pak Ade itu sudah PKR ideal ataukah belum? Belum, Bu. Belum. Oke, itu menurut pendapatnya kelompok 4 berarti ya? Iya. Alasannya itu karena 2 kelas berada di dalam satu ruangan. Oke. Sudah cukup? Ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Monggo yang kelompok 4 kalau mau menambahi. Ya, ada tambahan. Atas nama? Bagaimana atas nama? Ini berapa, Mbak, belakangnya? NIM.
70. Saadatin toh? Iya. Oke Mbak, monggo Mbak dilanjut. Mau ditambahi bagaimana? Betul sekali sih kata Mbak Friza tadi. Kan kalau Pak Adi itu kan 2 bidang dijadikan dalam 1 ruangan itu menurut pendapat kami itu pembelajarannya sangat kurang efektif. Kan semisal waktu menerapkan nilai kelas ini gitu ya. Terus yang kelas 1-nya malah ikut-ikutan gitu Bu. Melihat atau apa jadi nggak fokus. Jadi menurut pendapat kami itu sangat kurang gitu Bu. Oke. Terima kasih. Sudah ada yang lain lagi atau cukup? Kalau cukup Bu Caci lanjutkan untuk menerangkan. Oke, nanti ditunggu ya nilai dari Bu Caci untuk masing-masing kelompok. Yang sudah Bu Caci nilai kebetulan hanya baru kelompok 1. Kelompoknya Mbak Sri Rahayu, Pak Ali, dan kawan-kawan. Oke, Bu Caci lanjutkan ya. Tadi kan PKR memang harus memanfaatkan media, sumber belajar, dan lain sebagainya itu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didiknya. Kemudian dalam PKR itu juga harus menerapkan gitu ya, aneka pendekatan, metode, kemudian teknik pembelajaran. Nah, agar apa? Agar bisa membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru itu diharuskan untuk menekankan pencapaian dari dampak instruksional dan dampak pengiring seperti yang dijelaskan pada psikologis pedagogis tadi. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya dampak instruksional dan ada yang namanya dampak mengiring. Nah, definisinya apa? Kedua dampak ini nanti kita lihat di prinsip khusus. Jadi nanti ketemu lagi, tenang. Oke, kita lanjut untuk prinsip khusus. Jadi kalau prinsip umum tadi kan sudah 2, yaitu psikologis pedagogis dan didaktik metodik, kan gitu. Kemudian prinsip khusus ini penjabarannya lagi sebenarnya dari prinsip umumnya tadi. Yang pertama itu keserempakan kegiatan belajar mengajar, kemudian kadar tinggi keaktifan akademik, kemudian kontak psikologis antara guru dan murid yang berkelanjutan, kemudian pemanfaatan sumber belajar yang efisien, kemudian belajar dari teman sebaya, tadi pun sudah dibahas di prinsip umum, kemudian penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring, ini pun sudah disinggung di prinsip umum. Oke, kita lanjut untuk prinsip khusus yang pertama, yaitu keserempakan kegiatan belajar mengajar. Jadi pada PKR itu kan pembelajaran dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya seorang guru itu harus menangani 2 jenjang kelas atau lebih, 2 mata pelajaran atau lebih, kemudian bisa berada dalam 1 ruangan atau lebih. Nah, kalau tadi yang dinyatakan oleh kelompok 4 ketika nanti PKR dalam 1 ruangan itu kan cenderungannya menurut kelompok 4 itu kurang efektif dibandingkan dengan berbeda ruangan, kan seperti itu kalau Bu Caci menangkap dari pernyataan kelompok 4 tadi. Nah, kita lihat saja nanti ya, benarkah pernyataan kelompok 4 tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, karena PKR itu berat ya, dia menangani 2 jenjang kelas atau lebih, menangani 2 mata pelajaran atau lebih, kemudian bisa berada dalam 1 kelas, bisa juga berada dalam 2 kelas atau lebih gitu ya. Sehingga seorang guru ini dituntut untuk mampu membimbing proses pembelajaran secara serempak gitu ya, dengan cara memanfaatkan sumber daya guru ya, kemampuan guru, jadi diolah,
dimaksimalkan. Jadi kemampuan seorang guru dimaksimalkan, kemudian pemanfaatan sumber belajar itu juga harus dioptimalkan, dan schedule waktu itu juga harus dioptimalkan sehingga nanti keberhasilan PKR itu dapat maksimal gitu. Jadi harus serempak, kegiatan belajar mengajarnya harus serempak walaupun dia itu menggabungkan gitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip khusus yang pertama. Kemudian prinsip khusus yang kedua tadi adalah kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Jadi dalam PKR itu kita kenal istilah WKA. Namanya atau kepanjangan gitu ya dari waktu keaktifan akademik. Nah, WKA adalah waktu yang benar-benar digunakan oleh peserta didik gitu untuk belajar. Bisa membaca, kemudian bisa menyimak, bisa menulis, bisa berlatih keterampilan, berdiskusi, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu pembelajaran itu ya, ada yang disebut dengan on task, ada yang disebut dengan off task. Nah, untuk on task itu waktu yang benar-benar digunakan untuk belajar. Sedangkan untuk yang off task itu waktu yang tidak digunakan untuk belajar gitu. Misalkan saja di pembelajaran kita hari ini, Bu Caci tadi menyinggung terkait jodoh. Nah, masih ingat ya tentunya tadi Bu Caci nyinggung Mbak Sri Rahayu nomor absennya setelah ini, berarti habis ini dapat jodoh urutannya kan gitu. Nah, itu masuk dalam kategori on atau off. Menurut kalian itu Bu Caci mengatakan seperti itu berarti on atau off task? Off task, Bu. Ya, karena itu tidak berhubungan dengan pembelajaran kita. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengajar di SD, kalian ngajak bergurau gitu ya, itu masuk dalam kategori yang off gitu. Nah, ketika PKR itu harus diusahakan meminimalkan yang off task gitu. Karena apa? Karena PKR itu kan butuh pengaturan waktu yang baik gitu ya. Ketika nanti banyak waktu yang digunakan untuk yang off task, nanti hasil pembelajarannya akan tidak bisa maksimal gitu. Sehingga dalam PKR itu dituntut WKA yang tinggi, dituntut waktu keaktifan akademik yang tinggi, banyak digunakan untuk benar-benar belajar gitu ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar pembelajaran gitu. Kita lanjut untuk kontak psikologis antara guru dan murid yang berkelanjutan. Nah, ini menyinggung dari pernyataan kelompok 4 tadi, gitu ya, berkaitan dengan itu. Jadi dalam PKR itu bisa dalam satu ruangan atau bisa juga dalam 2 ruangan atau lebih. Nah, ketika PKR itu dilakukan dalam satu ruangan, itu lebih cenderung interaksi antara guru dengan murid itu tidak terputus atau berlangsung terus-menerus. Karena ketika seorang guru misalkan di kelas 3 misalkan ya, nanti dia masih bisa melihat atau memberikan perhatian di kelas 5. Beda lagi dengan kasusnya ketika nanti beda kelas gitu ya. Ketika guru pindah di satu ruang kelas, maka ruang kelas yang lain itu akan menjadi terputus untuk kontak psikologisnya. Jadi kalau kelompok 4 tadi menyatakan bahwa lebih baiknya itu beda kelas gitu ya, daripada satu kelas. Kalau dilihat dari sini, akan lebih baiknya PKR itu satu ruangan atau berbeda ruangan menurut kalian? Satu ruangan, Bu. Karena di kasus yang itu PKR 2 ruangan, tapi ternyata tidak efektif.
seperti itu. Iya. Kalau satu ruangan nanti manfaatnya terkait kontak psikologis bagaimana Mbak Sri Rahayu? Kalau satu ruangan menurut saya itu tidak membuang waktu serta peserta didik itu tidak gaduh, karena ketika peserta didik itu ditinggal guru, maka dia akan bermain sendiri dan juga gaduh, membuat ulang, membuat keramaian seperti itu. Dan tidak fokus pada tugas yang diberikan oleh guru. Ya, betul sekali ya. Jadi tanggapan dari kelompok 1, makanya bisa dilihat tadi ya nilainya dari kelompok 1 adalah bagus 95 karena pendapatnya itu menurut Bu Caci ya, dari pendapatnya itu bagus, kemudian kata yang Bu Caci kehendaki juga melebihi dan melebihi minimalnya gitu loh, menurut Bu Caci seperti itu. Nah, jadi gini, kelompok 4 ya, kelompok 4 untuk komentarnya, kalau PKR itu lebih bagus jika tidak dalam satu ruangan, itu menurut prinsip yang ini itu tidak sesuai, kurang sesuai gitu. Karena PKR yang bagus untuk menimbulkan kontak psikologis antara guru dan murid yang terus-menerus tidak terhenti, maka akan lebih baiknya dilakukan dalam satu ruangan. Itu seperti halnya yang dinyatakan oleh Mbak Sri Rahayu tadi ya, ketika nanti beda ruangan, kemudian salah satu ruangan itu ditinggalkan, itu nanti tingkat kedisiplinan siswa itu akan menjadi tidak maksimal gitu, karena ditinggal oleh gurunya, kehilangan kontak psikologis gitu. Jadi akan lebih mudah dijaga ketika dia sama-sama berada dalam satu ruangan kemudian terlihat. Kalau tidak salah itu ada di kasus ke-5 juga. Oke, kelompok 5 mana suaranya? Bu Caci, mohon maaf. Iya. Apa kasus kedua juga seperti itu, Bu? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, iya. Ya, kalau dilihat ya, kelompok 2, Bu Caci belum baca sih komentarnya. Kelompok 2 mengatakan bahwa itu PKR yang dilakukan sudah bagus atau belum bagus? Belum, Bu. Kalau dari kelompok 2 kita menyarankan komentar dari kelompok kami itu satu ruangan, sehingga Pak Anjung itu bisa melihat yang kelas 1 dan kelas 1-nya lagi tanpa meninggalkan kelas. Berarti sudah mendekati kebenaran sih untuk komentarnya. Tapi kan Bu Caci belum lihat target kata dan lain sebagainya. Kemudian kalau tidak salah ya, di kasus kedua itu dia memanfaatkan media ataukah tidak? Tidak, Bu, hanya menyalin, anak-anak hanya menyalin tulisan. Ya, jadi gurunya kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Ya, betul. Nanti Bu Caci lihat untuk komentarnya apakah sesuai target minimal kata atau tidak. Karena Bu Caci kan minta minimal kata yang diberikan 500 kalau tidak salah. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Nah, ini menyinggung tadi ya. Jadi, kalau Pak Anjung di kasus yang kedua, itu dia malah ada buku itu disimpan di almari ya, Mbak ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah di kasus yang kedua itu seperti itu. Jadi dia bukunya itu takut rusak digunakan oleh anak. Jadi bukunya disimpan di almari gitu. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi gini, untuk di sekolah dasar gitu ya, terutama di tempat yang terpencil, itu masih sangat kurang dalam media. Misalkan saja untuk perpustakaan itu juga masih belum ada, kemudian referensi buku pun itu masih terbatas gitu ya. Jaringan internet belum bisa, itu untuk daerah-daerah yang terpencil. Kemudian alat peraga juga terbatas, kemudian alat praktikum apalagi gitu ya.
Nah, sebagai seorang guru PKR harus bisa itu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Misalkan saja kalian ingin pembelajaran IPA terkait dengan pertumbuhan tanaman, misalkan ya, atau yang lainnya, atau percobaan IPA yang membutuhkan glass beaker, misalkan. Nah, karena sekolah tersebut tidak menyediakan alat praktikum, tidak ada glass beaker, maka bisa juga diganti dengan gelas aqua, misalkan seperti itu. Itu berarti menuntut gurunya untuk kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Jadi kalau tidak ada sumber belajar yang dikehendaki, sumber belajar lain apa toh yang bisa sebagai penggantinya? Kalau istilahnya apa? Tidak ada rotan akar pun jadi, kan gitu. Nah, berarti itu juga berlaku untuk sumber belajar. Ketika sumber belajar ini kok tidak ada, berarti sumber belajar yang bisa digunakan sebagai penggantinya A itu apa? Itu yang digunakan gitu. Kemudian PKR itu harus mempunyai inovasi kreatif untuk menciptakan dan memanfaatkan dengan maksimal sumber belajar yang tersedia. Ini sudah Caci bahas tadi ya. Jadi guru PKR itu harus inovatif, kreatif, penuh dengan inovasi gitu ya. Sebenarnya tidak harus guru PKR. Guru biasa pun, bahkan Bu Caci pun itu harus punya inovasi dan kreatif yang tinggi gitu ya dalam memaksimalkan sumber belajar yang tersedia. Jadi tantangan seorang guru itu memang harus bisa memiliki inovasi dan kreativitas dalam pembelajarannya. Sehingga nanti bisa meningkatkan motivasi belajar, anak yang diajari itu tidak tidur. Misalkan perkuliahan Bu Caci ini, kalian kan tidak face to face dengan Bu Caci ya, tidak terlihat gitu. Bisa jadi kalian tidur kan tidak tahu Bu Caci. Nah, itu menandakan kalau misalkan kalian tidur menandakan bahwa perkuliahan Bu Caci ini tidak menarik begitu. Itu harus dikaji. Salahnya di mana kok perkuliahan Bu Caci sampai mahasiswanya tidur. Lah, itu juga berlaku di pembelajaran PKR begitu. Kemudian terkait belajar dengan teman sebaya. Jadi pengaruh teman sebaya ini sangat penting karena waktu itu banyak dihabiskan dengan teman sebaya itu ya. Misalkan saja untuk bertukar informasi, bercerita, beraktivitas, berdiskusi, itu kan lebih cenderung dengan teman sebaya. Jadi, misalkan begini, kalian kan bekerja dalam kelompok, gitu ya. Walaupun saat ini kalian itu sama-sama Bu Caci jelaskan terkait tugas-tugas kalian, terkait materi, akan tapi kalian menerima penjelasan Bu Caci itu lebih mudah jika kalian menerima penjelasan teman kalian yang seusia, teman dalam satu kelompoknya itu terutama. Nah, itu karena apa? Karena belajar dengan teman sebaya itu lebih bisa maksimal jika dibandingkan dengan belajar dengan yang beda tingkatan seperti itu. Nah, makanya kalau dalam pembelajaran itu biasanya dibentuk kelompok dengan arahan bahwa nanti ketika belajar dengan teman sebaya itu bisa lebih mengoptimalkan hasil pembelajaran gitu. Kemudian, nah, karena teman tadi itu sebagai hal yang berperan gitu ya, maka teman sebaya itu bisa digunakan untuk menuju perkembangan yang positif sehingga bisa meraih prestasi. Karena nanti teman yang pengaruhnya buruk itu nanti akan menjadikan perkembangannya itu mengarah ke negatif sehingga tidak bisa support dalam meraih prestasi gitu. Jadi itulah peran teman. Jadi teman yang harus bisa saling support, harus bisa saling mendukung sehingga perkembangannya nanti bisa positif sehingga bisa sama-sama meraih suatu prestasi. Kemudian aplikasinya dalam pembelajaran PKR, pembelajaran kelas rangkap, itu guru dapat memanfaatkan dengan membentuk kelompok. Jadi dibentuk kelompok-kelompok, kemudian kelompok yang dibentuk itu
diupayakan untuk heterogen. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah, dengan harapan nanti teman yang pintar itu bisa menjadi teman yang dapat membantu perkembangan atau meraih prestasi untuk teman yang kurang atau yang lemah itu tadi. Itu implementasinya dalam pembelajaran gitu ya, dalam PKR khususnya. Kemudian penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi dampak instruksional itu adalah hasil belajar yang dicapai langsung oleh siswa dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dampak instruksional ini biasanya sudah dituangkan dalam tujuan pembelajaran dalam RPP yang menuntut ABCD, tentunya kalian sudah tahu ya. Jadi misalkan ya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya misalkan. Nah, itu masuk dalam kategori dampak instruksional. Sedangkan dampak pengiring itu adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh siswa tanpa arahan langsung dari guru. Misalkan, dalam proses pembelajaran itu kecenderungannya guru meminta untuk siswanya melakukan presentasi. Nah, dari situ atau misalkan saja ya Bu Caci di WA group misalkan kan cenderungnya menginginkan kalian menjawab atau bertanya itu kan via voice. Nah, dari situ lama-kelamaan karena dituntut untuk presentasi, dituntut untuk voice terus-menerus, nanti kalian itu akan terlatih untuk bisa berbicara dengan sistematis, dengan sopan, atau public speaking-nya semakin bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan dampak pengiring. Jadi, tidak tertera di RPP, di tujuan pembelajaran, tidak tertera bahwa nanti peserta didiknya akan mampu public speaking dengan bagus. Tidak tertera seperti itu. Tapi karena proses pembelajaran yang dilakukan itu mengarahkan peserta didiknya untuk mampu berkomunikasi, kemudian menyatakan pendapat dengan sopan, kemudian mampu untuk public speaking dengan bagus, lah itu masuk dalam kategori dampak pengiring. Oke, terima kasih itu untuk pembahasan kita hari ini. Ya, jadi masih kurang 7 menit ini untuk jam 2. Setelah Bu Caci kuliah siapa? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, santai ya berarti ya. Oke, ini Bu Caci minta menandakan kalian itu menyimak apa yang disampaikan Bu Caci ataukah tidak. Bu Caci ingin Niko memberikan menunjukkan suaranya untuk terkait pokok bahasan hari ini. Niko ada atau enggak? Niko ada, Bu. Oke, Mas Niko menerima apa dari yang Bu Caci sampaikan? Alhamdulillah saya catat semua, Bu. Karena iya di RPS-nya kok kelihatannya ada rangkumannya jadi ancang-ancang, Bu. Oke. Ceritakan Mas Niko apa yang diterima hari ini. Tadi terkait prinsip pembelajaran kelas rangkap, keywordnya ada 2 dari penjelasan di awal tadi, yakni ada memandu dan juga mengarahkan. Nah, itu kan ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan juga mengelola pembelajaran. Nah, ada juga prinsip umum PKR, yaitu psikologis, pedagogis, yang mana berkenaan dengan perubahan perilaku, dan juga ada didaktik, metodik, berkenaan dengan strategi prosedur pembelajaran. Nah, di prinsip umum psikologis pedagogis itu ada perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran dan tingkatannya. Selanjutnya tadi belum sempat mencatat dan lain-lain. Lalu implementasi dari prinsip umum psikologis pedagogis memunculkan prinsip-prinsip didaktik metodik. Yang pertama, penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individu siswa.
pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi, penerapan aneka pendekatan metode dan teknik pembelajaran agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, penekanan pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Kemudian selanjutnya keserampakan kegiatan belajar mengajar. Pada PKR dalam waktu bersamaan seorang guru harus menangani 2 kelas atau lebih, maksudnya 2 tingkatan kelas atau lebih, 2 mata pelajaran atau lebih, berada dalam 1 ruangan atau lebih. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk mampu dan lain sebagainya. Ada WKA atau waktu keaktifan akademik. Adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk belajar. Di situ ada on-task, waktu yang digunakan oleh siswa untuk benar-benar belajar, dan off-task, waktu yang digunakan oleh siswa tidak untuk belajar. Kemudian ada juga kontak psikologis guru murid yang berkelanjutan. Nah, itu ada PKR 1 ruangan, PKR 2 ruangan, kontak psikologis guru murid yang bervariasi sangat penting untuk dibangun dan dipelihara untuk menjaga kedisiplinan siswa. Lalu selanjutnya pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Sumber belajar di SD atau tempat terpencil masih sangat kurang. Nah, itu PKR harus mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menciptakan dan memanfaatkan dengan memaksimalkan sumber belajar yang tersedia. Lalu ada belajar dari teman sebaya terkait pengaruh teman sebaya yang sangat penting karena waktu yang dihabiskan bersama sangat tinggi, misal bertukar informasi, bercerita, aktivitas, dan lain-lain. Teman sebaya dapat juga digunakan sebagai tempat untuk belajar menuju perkembangan positif meraih prestasi, lalu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring adalah hasil yang dicapai. Dampak instruksional adalah hasil yang dicapai langsung oleh siswa dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang diharapkan atau tujuan pembelajaran berada dalam RPP. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Niko, sudah sangat lengkap sekali. Nanti tinggal mengumpulkan tugasnya ya, kan sudah membuat rangkuman berarti. Nanti tinggal Bu Caci tunggu untuk tugasnya. Berarti tentunya sudah tahu ya, untuk hari ini tugas kalian adalah membuat ringkasan. Nanti untuk video rekaman sinkronus kita nanti Bu Caci upload di YouTube, jadi kalian tidak mendapatkan PPT dari Bu Caci, nanti bisa dilihat di rekaman kalian sendiri gitu ya. Oke, sebagai ini kurang 2 menit lagi, ini yang masih atau yang mau ingin memberikan close statement sebelum Bu Caci tutup perkuliahan kita, monggo Bu Caci persilakan. Siapa yang ingin memberikan? Oke, Mbak Sri Rahayu, monggo Mbak Sri kasih kalimat penutup, Mbak. Pembelajaran kelas rangkap itu juga seperti pembelajaran pada umumnya, namun pembelajaran ini istimewa, sebab guru harus bisa memecah atau membelah dirinya menjadi 2, di mana guru harus bisa berkonsentrasi mengajar 2 kelas atau 2 jenjang tingkatan kognitif. Di sini, guru akan dituntut untuk menjadi perfect guru, ibarat kata guru yang sempurna, di mana guru harus bisa memanfaatkan sumber daya manusianya dan juga sumber pembelajaran serta media yang ada. Pembelajaran kelas rangkap tidak akan berhasil tanpa adanya kreativitas dari guru, serta dukungan dari peserta didik dan juga sekolah dalam pelaksanaan sarana dan prasarana PKR. Pembelajaran kelas rangkap juga turut mensukseskan dalam pembangunan di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Tanpa adanya pelaksanaan PKR, maka peserta didik di daerah-daerah perbatasan akan sulit dan tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Sri Rahayu. Jadi intinya PKR itu lebih
berat gitu ya dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Akan tetapi PKR itu dibutuhkan terutama di tempat-tempat yang terpencil. Jadi kreativitas guru, inovatifnya si guru itu sangat diperlukan agar PKR-nya bisa maksimal. Oke, terima kasih Bu Caci. Tutup untuk perkuliahan kita hari ini tepat di jam 2 sesuai perjanjian Bu Caci. Hanya saja Bu Caci ingin mengingatkan kembali ya terkait Pak Ali hadir atau tidak di sini. Hadir, Bu. Pak Ali, jenengan belum ngirim tugas untuk yang pertama, Pak Ali. Tugas individu yang pertama semuanya sudah. Tinggal Pak Ali saja yang belum terkait pembuatan mind mapping, Pak. Benar ataukah tidak? Kirim ke kemana, Bu? Kirim ke WA pribadi saya, Pak Ali, sesuai perjanjian gitu. Jadi nanti Oke, jadi terkait perkuliahan kita yang pertama gitu ya, pokok bahasan yang pertama di perkuliahan kedua berarti Pak Ali. Untuk perkuliahan ketiga kan memberikan tanggapan dan itu tugas kelompok. Untuk kelompoknya Pak Ali sudah mengirimkan tuh. Iya, Bu. Jadi saya tunggu Pak Ali ya untuk tugasnya yang individu. Oke, berarti Yang Pak mana? Individu atau kelompok? yang mana, Mbak? Rangkuman yang setelah ini. Tugas yang Individu. Ya, individu. Ini Pak Ali hadir ya. Terus Ajeng ada atau tidak? Ajeng. Oke, belum hadir juga. Deka. ada, Bu. Oke, Deka hadir. Kemudian Khairul. Ada. Khairul ada. Oke. Ajeng itu ada di ininya aja kok, Bu, tapi kok nggak ada suaranya seperti itu. Lah, itu biasanya yang Bu Caci tanda tanya, Mbak. Jadi makanya Bu Caci tunjuk gitu ya, acak gitu ya. Itu Bu Caci untuk mengidentifikasi anak ini benar-benar ada ataukah tidak. Nah, biasanya di partisipasi Bu Caci, di rekap nilai Bu Caci itu tentunya ya, yang asalnya hadir kok pada saat itu Bu Caci tunjuk tidak memberikan respon, not responding itu biasanya menjadi tidak hadir. Tapi tidak pengaruh di SIA. Kalau di SIA Bu Caci sifatnya longgar gitu, masih terhitung semua biar nanti bisa ikut UAS. Itu Mbak. Itu kemudian untuk Putri Pandan ada atau tidak? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Berarti Ajeng yang belum teridentifikasi. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kalian sudah menyimak, berpartisipasi, berkomentar, dan mendengarkan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian selamat mengerjakan tugas ya. Seperti biasa, tugas terakhir dikumpulkan atau batas akhir untuk pengumpulan adalah 1 minggu setelah pemberian tugas. Berarti Kamis depan pukul 23.59. Itu batas terakhir untuk pengumpulan tugas. Gitu. Ketika nanti pengumpulan tugasnya terlambat, otomatis masih Bu Caci beri nilai, hanya saja ya nilainya berkurang. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Pak Ali. Nah, Pak Ali ini jika mengumpulkan berarti dia dapat nilai, tapi otomatis nilainya ya tidak bisa semaksimal teman-temannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Caci, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Bu Caci, ulangi lagi. Selamat beraktivitas. Ya, tetap semangat selalu gitu. Jaga konsistensi dalam pembelajaran walaupun kalian akan melakukan PPL gitu ya. Oke, terima kasih. Kita live bersama-sama. Bu Caci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.